Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah bikin shock, ada kabar duka dari Epy Kusnandar yang sudah berpulang ke rahmatullah. Di balik kabar duka tersebut, pihak keluarga yang diwakilkan sang anak membongkar penyebab dan kronologi sebelum almarhum mengembuskan nafas terakhir. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Aktor senior yang dikenal dengan kepiawaian aktingnya yang natural dan jenaka, Epy Kusnandar, telah berpulang ke rahmatullah. Sang aktor menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Pergian sosok yang begitu dicintai ini tentu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan sahabat. Pihak keluarga pun akhirnya buka suara mengenai kronologi detik-detik terakhir almarhum sebelum menghadap sang Khalik. Sang putra, Damar, mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan sang ayah menurun drastis dalam waktu yang sangat singkat nih Besti. Sempat ditemukan terjatuh dari tempat tidur dalam kondisi muntah, Epy langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun takdir berkata lain. Kejadian fatalnya tadi itu ketika kalau kata Bunda bilang ditemukan ya di bawah kasur gitu, berarti kan udah tidur, udah gelisah dan pingsan, jatuh ke bawah kasur. Ya kasur biasa, kasur spring bed yang biasa ya. Setinggi berapa sih? Dan kondisinya udah muntah, makanya panik kan nggak sadar, langsung dibawa ke yang tadi rumah sakit Pusat Otak Nasional. lalu nggak sadar, nggak ada respon, hanya dibantu oleh alat oksigen karena kondisinya kritis, tidak memungkinkan buat beroperasi dan kondisinya pre-koma, semi koma. Akhirnya dengan bertahan beberapa menit sampai di suatu saat itu ruangan itu udah dipenuhi sama keluarga sama kerabat, terus menyemangati ya. Akhirnya di pukul 2.14 dinyatakan detak jantung terhenti dan nafas. Sementara menurut penjelasan medis yang diterima keluarga, penyebab utama kepergian Kang Epy adalah adanya penyumbatan pembuluh darah di batang otak. Meski sebelumnya almarhum memiliki riwayat tumor otak yang sempat dinyatakan sembuh, kondisi terakhirnya menunjukkan adanya gangguan serius pada batang otak yang merupakan pusat kontrol kehidupan. Penyumbatan pembuluh darah Di batang otak. Dan itu Katanya berat untuk ukurannya dilakukan. batang otak itu katanya ukurannya cuma segini. Yang tersumbatnya hanya satu, tapi itu pusat kontrol kehidupan. Itu tidak bisa dilakukan tindakan operasi karena kondisi tubuhnya itu sangat kritis. Kronologisnya begitu cepat kalau kata dokter, karena penyakitnya karena berhubungan dengan alat yang paling vital otak manusia. Sama kayak jantung, tadi dijelasin sama dokter itu penyakit jantung, penyakit otak itu bisa tiba-tiba, bisa dalam hitungan detik, tidak sampai berhari-hari atau berbulan-bulan. Itu bisa udah mulai keajaiban gitu. Yang membuat hati semakin terenyuh. Ternyata sebelum serangan fatal tersebut, Epy Kusnandar sempat beberapa kali mengeluhkan sakit kepala dan pingsan. Namun dengan semangat hidupnya yang tinggi dan sifatnya yang tak ingin merepotkan orang lain, almarhum kerap menutupi rasa sakitnya dengan candaan dan sibuk bekerja. Kalau dari dulu permasalahan papa itu emang di bagian kepala ya. Waktu itu kan pernah ada kabar juga tumor otak, dan itu udah sembuh. Udah dengan pengobatan karena emang kondisinya nggak sekritis kemarin. Ada benjolan dan emang udah disuruh pulang, dan terserah mau berobatnya gimana, milih alternatif. Itu udah sembuh, tapi ya masalah-masalah lain ya Memicu nggak ketahuan ya, mungkin baru rasanya akhir-akhir belakangan ini ketika kebulan. Sebelum
menutup mata seolah menjadi firasat, Epi sempat mengumpulkan anak-anak warung binaannya untuk memberikan wejangan terakhir. Nah kalau dengar kalau tadi dengar masalah ngumpulin anak-anak itu emang karena kan beberapa hari kebelakang ini kan sempet pingsan. Akhirnya kan ya udah jangan beraktivitas yang berat-berat. Akhirnya istirahat di rumah. Nah katanya nggak tahu kenapa di malam itu pengen banget ke warung. Terus tiba-tiba ngumpulin anak-anak warung ceramah di situ. Maksudnya lebih niatnya kan pengen evaluasi. Yuk warung udah berjalan 3 bulan, kita ke depannya bagaimana gitulah, lebih ke arah situ. Nggak biasanya katanya kayak gini. Nah pada saat itu emang pulang agak malam, nyampe rumah sekitar tengah malam jam 1 itu baru tidur, dan paginya itu terjadi. Sementara terkait pemakaman, almarhum sejatinya memiliki keinginan untuk dimakamkan di samping sang ibu di Garut. Namun demi pertimbangan psikologis keluarga yang ingin tetap dekat, jenazah akhirnya dimakamkan di Jakarta nih Besti. Kuburkan saya di Garut. Ya. Di kampung kelahiran saya. Isi film ini yang membuat saya kayak beneran gitu. Begini rasanya mati yang menyimpan rahasia. Begini rasanya mati yang meninggalkan hutang. Sangat relate sekali. Saya seorang ayah, punya anak, punya rahasia. Thank you. Saya nggak bisa berkata apa-apa ya. Saya cuma bisa mati. Pernah dan itu beliau sendiri yang minta dimakamkan di samping ibu di Garut. Jauh sebelum ibu meninggal juga. Tah di dia pi kuburan ke ibu teh. Epi di dia di sebelah lah. Itu kata-kata ibu. Bahasa Sunda nggak apa ya. Jadi intinya ibu sudah mematok ini makam ibu di sini, nanti Epi di sini. Tapi karena pertimbangan banyak hal, terutama masalah emosional dan psikologis, Karin nggak mau jauh. Kang Epi dimakamkan dan ibu minta secara khusus untuk saya untuk mengikhlaskan Kang Epi dimakamkan di Jakarta. Kepergian Epy Kusnandar tak hanya memukul hati keluarga, tapi juga sahabat seperjuangannya, Opi Kumis. Di mata Opi, Epy adalah sosok aktor yang humble, tidak pelit ilmu dan sangat ringan tangan membantu teman yang susah. Opi pun mengenang momen jenaka saat syuting bersama, di mana Epy kerap memintanya membacakan skenario karena malas menghafal, yang berujung pada kejahilan Opi Kumis. Epi ini orang yang nggak pelit sama ilmu, nggak pelit sama apa yang dia punya. Dia orangnya baik, nggak pernah bisa ngelihat kalau teman susahnya, dia nggak bisa ngelihat. Dia selalu membantu. Terus pokoknya orangnya ringan tangan ya, beramalnya juga cakep ya. Opi Kumis juga mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan tentang vonis dokter terhadap Epy beberapa tahun silam nih Besti. Namun Opi bersyukur Epy mampu bertahan melewati vonis tersebut. Gue pernah nanya, Pi lu sakit apa sih? Ya kata dokter gue sakitnya ini, Pi. Terus gue divonis katanya sama dokter, kira-kira umur gue paling, dia ngomong tuh 3 tahun yang lalu. Paling gue divonis umur gue tinggal 6 tahun. Tapi alhamdulillah kan semuanya umur kan bagaimana Allah yang pegang. Ini buktinya gue udah lewat 3 tahun aja gue masih gak apa-apa gitu. Nah dia sempat ngomong gitu, tapi akhirnya gue bilang ya memang Vi, kalau umur-umur kayak kita nih Pi, emang udah mesti banyak yang kita jaga nih, dari makan, dari apa, terutama pikiran nih. Kita harus sedikit low sama pikiran, harus sedikit relax sama pikiran. Kalau udah umur kayak kita nih memang udah nggak bisa diporsir, tenaga nggak bisa diporsir. Terus umur juga kita harus makan juga kita harus wanti-wanti. Tak
tak kalah bikin publik mewek ketika istri Kang Epi buka suara soal kondisi terakhir sang suami. Bak seperti firasat dan kenangan terakhir, Kang Epi sempat mengaku mengalami kesakitan yang tak tertahankan. Namun saat berkomunikasi dengan sang istri dan mendatangi tempat usaha mereka, almarhum justru terlihat segar bugar setelah mengungkapkan kata-kata perpisahan kepada karyawannya. Selamat jalan Kang Epi Kusnandar. Karya dan canda tawamu akan selalu abadi di hati para penggemar. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Oke PST, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.